Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami. Kita langsung saja simak cuplikan dari pidato perdana Presiden Prabowo menyoroti berbagai fokus dari kebijakan pemerintahan yang baru. Salah satu diantaranya adalah soal swasembada pangan dan juga energi. Kita simak bersama-sama. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Kita juga harus swasembada energi. Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri. Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit akan kita dapat sumber energi dari negara lain. Karena itu, kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi. Baik, itu pernyataan yang sangat jelas. Kita ingin swasembada pangan dan energi dikaitkan dengan tantangan yang dihadapi secara global. Bagaimana kemudian masing-masing negara ya harus mengamankan begitu ya persediaan pangannya dan juga persediaan energinya. Pak Derajat, konsep swasembada, kita mulai dari itu dulu. Apa sebenarnya konsep swasembada yang ditawarkan di era pemerintahan yang baru ini? Pak Prabowo itu sudah mengatakan swasembada pangan itu dari 2004, seingat saya ya. Jadi memang ini passion beliau. Jadi yang difokuskan tentu beras kita udah otomatis itu ya. Lalu ditambah tebu dan singkong. Karena dua-duanya ini bisa jadi pangan, bisa jadi energi. Tebu dan singkong ya. Bisa jadi bioenergi, singkong juga bisa jadi tepung untuk kemudian mengurangi impor gandum kita. Ya. Ada dua cara ekstensifikasi penciptaan lahan baru, of course ya, sudah kita lakukan di Kalimantan, food estate, tapi memang perlu proses agak panjang, kemudian juga di Merauke. Tapi juga ada intensifikasi. Jadi untuk beras maupun pangan lainnya, jagung dan sebagainya, itu yang tadinya pola tanamnya hanya sekali, kita tingkatkan 2 kali, yang 2 kali kita usahakan bisa 3 kali. Kuncinya di air. Makanya Pak Prabowo waktu menjadi Menhan kan sering mainan air tuh, karena air krusial. Kalau nggak ada air, Mbak, karena nggak irigasi nggak cukup, sawah kita kering. Ya, jadi kuncinya di situ, itu akan digarap. Kemudian untuk tebu, selain nanam baru di Merauke rencananya ya, itu juga tebu yang ada di Jawa itu bisa diintensifkan. Itu dengan bongkar ratun istilahnya ya. Jadi kalau itu dibongkar, itu produktivitasnya itu yang tadinya sangat rendah itu bisa dinaikkan hampir 2 kali lipat. Jadi dan ini bukan omon-omon, ini sudah dilakukan di Jawa Timur. Sudah dilakukan oleh PTPN di Jawa Timur, tinggal diperluas, tinggal ekosistemnya diciptakan. Artinya apa?
percobaan-percobaannya sudah ada ya, dan percobaannya bukan angka 1-2 hektar, itu sampai 5.000 hektar kalau nggak salah, ingat saya ya. Oke, jadi tidak muluk-muluk begitu swasembada angan-angan untuk mencapai swasembada pangan, ada caranya, energi, sudah sampai dengan 5 tahun. jalannya sudah terlihat, tapi memang sekali lagi ini skala kecil akan kita besarkan. Itu ada masalah koordinasi, ada masalah personel segala macam. Nah itu implementasi memang menjadi kunci nanti. Implementasi menjadi kunci. Catatan dari Mas Andri terkait dengan swasembada pangan dan energi ini. Memang ini mudah dikatakan sulit dilaksanakan sebetulnya karena di masa kepemimpinan sebelumnya juga targetnya swasembada pangan, tapi kan masih belum bisa terjadi gitu. Dan kita tahu sendiri kemarin terkait dengan food estate misalnya di Kalimantan, menurut saya juga bisa kita katakan ini kegagalan gitu, karena alih-alih ditanami pangan ya, tanaman pangan ini justru tanaman sawit misalnya seperti itu, itu terjadi. Dan sekarang akan digeser gitu ya ke Merauke. Targetnya tadi seperti yang dikatakan Pak Derajat ya, tebu untuk menjadi bioetanol dan juga mungkin ada program cetak sawah di sana. Ya salah satu tantangannya adalah bagaimana mengeksekusinya dan siapa yang mengeksekusinya, itu yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah apakah Pak Prabowo sendiri akan siap dengan konsekuensinya, siapkan dengan konsekuensinya, karena kita tahu bahwa impor beras ini kan sebenarnya 5 juta ton ya tahun 2024. Nah kemungkinan besar kan kalau ada target swasembada pangan, impor pasti akan diturunkan begitu, mau tidak mau, dan itu pasti akan berimplikasi ke harga. Nah di satu sisi kalau petani beli harganya mahal, mereka senang gitu ya. Tapi kalau misalnya dari sisi konsumen seperti apa, dan apakah memang ada instrumen lain nih untuk menahan agar harganya tidak terlalu tinggi di level konsumen. Tapi harusnya sudah ada pakar-pakar yang merumuskan begitu ya, kira-kira nanti bagaimana menjawab tantangan-tantangan tadi. Sudah ada. Sudah ada? Pakai mekanisme itu. Kayak harga di zaman Pak Harto dulu kan ada harga dasar, harga maksimum. Nah, itu bisa dipakai. Tapi saya ingin koreksi sedikit pernyataan Mas Andri tadi soal food estate gagal itu. Ya. Orang sering mengatakan food estate gagal, tapi tidak melihat bahwa memang anggarannya belum turun, kelembagaannya belum dibikin karena tertahan SK yang dibahas di kantor Menko saat itu belum beres. Jadi yang ada di food estate itu adalah kecil anggaran dari Kementerian Pertanian, sedikit sekali anggaran dari PUPR untuk ini. Sehingga akhirnya ya pokoknya terpaksa dijalankan dulu dengan anggaran yang ada, tapi yang anggaran yang semestinya itu nggak ada karena lembaganya belum beres waktu itu. Sehingga sekarang berarti yang akan lead sectornya itu? Tapi gini, kalau di Kalimantan itu memang topsoilnya kan nggak terlalu gede, terus tanahnya juga pH-nya ada beberapa yang harus diperbaiki. Jadi memang di Kalimantan itu kita tetap akan teruskan, cuma perlu proses pengolahan tanah yang agak lebih panjang. Nah kalau di Merauke itu tanahnya subur segala macamnya, flat segala macam cocok, hanya memang aksesabilitasnya akses ke sananya itu katakanlah ini produksinya berhasil, terus mau dibawa ke, jangankan ke Jawa, mau dibawa ke Sulawesi Utara saja repotnya minta ampun. Nah ini harus dibangun konektivitinya harus dibangun. Iya, ada beberapa aspek begitu yang harus dibenahi terlebih dahulu untuk mensukseskan program ini. Tapi mudah-mudahan begitu ada roadmap-nya begitu, dan kemudian kelembagaannya sekarang sudah lebih, mungkin anggarannya juga sudah lebih tersedia begitu ya. Sudah disiapkan. Makanya Pak Prabowo ketika pelantikan kan dikatakan banyak utusan khusus, di zaman Pak Jokowi juga banyak utusan khusus, cuman pelantikannya nggak sekaligus. Pak Prabowo semuanya disekalkan sekaligus karena utusan khusus di bidang ekonomi juga banyak nih Pak. Selama masa transisi itu semua perpres kepresnya sudah disiapkan. Jadi kelembagaan ini juga sudah disiapkan, tinggal masalah anggarannya saja karena kita beroperasi dengan anggaran 2024. Ya. Kemungkinan besar itu akan harus direvisi begitu dalam waktu dekat? 2024 nggak mungkin, tapi 2025. 2025, oke. Kita jeda terlebih dahulu, akan kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.